dari kelompok lembaga donor internasional dengan tema spesifik Bank Dunia. Perkenalkan, nama saya Ladesi Maria Francisca Manulang. Perkenalkan, nama saya Putri Sama Maharani. Perkenalkan, nama saya Misrawati. Perkenalkan, nama saya Kalista Rizky Briliana. Perkenalkan, nama saya Reza Marsha Nabila. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat sebagai stakeholder dan apa saja perannya. Yang pertama adalah pemerintah negara anggota. Negara anggota memberikan dana kepada Bank Dunia dan menjadi mitra utama dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, institusi keuangan internasional sering berkolaborasi dengan Bank Dunia untuk mendukung pembangunan global. Yang ketiga, masyarakat lokal. Masyarakat di daerah penerimaan manfaat merupakan stakeholder langsung yang merasakan dampak dari proyek pembangunan Bank Dunia. Yang keempat, media dan publik global. Media melaporkan aktivitas Bank Dunia, sementara publik global memberikan opini dan masukan terhadap transparansi dan keberlanjutan program. Lembaga donor internasional seperti Bank Dunia memiliki peran penting dalam mendukung program pembangunan sosial di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah bantuan finansial yang dapat digunakan untuk membantu berbagai proyek bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Selain itu, Bank Dunia juga memberikan bantuan teknis berupa keahlian dan pengetahuan dalam merancang serta melaksanakan program-program tersebut. Oke, selanjutnya yaitu bantuan finansial dari Bank Dunia sangat membantu Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Melalui pinjaman atau hibah, Bank Dunia memungkinkan pemerintahan Indonesia untuk mendanai proyek-proyek besar yang dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih yang seringkali memerlukan biaya besar. Tanpa adanya bantuan finansial dari Bank Dunia, banyak program pembangunan tersebut akan terhambat karena terbatasnya anggaran negara. Baik, selanjutnya, bantuan teknis. Selain dukungan finansial, Bank Dunia juga memberikan bantuan teknis yang sangat penting. Bantuan teknis ini mencakup pemberian pelatihan, lalu ada transfer teknologi, serta merancang dan mengelola proyek-proyek pembangunan sosial. Nah, misalnya dalam sektor pendidikan, Bank Dunia sering memberikan masukan terkait kebijakan dan kurikulum yang dapat memberikan masukan terkait kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, Bank Dunia juga membantu dalam perencanaan kebijakan kesehatan, seperti adanya program vaksinisasi dan pengurangan stunting. Lalu, adapun tantangan yang dihadapi, yaitu meskipun Bank Dunia memberikan bantuan yang signifikan, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program pembangunan sosial di Indonesia. Seperti proses pengajuan dan pencairan dana seringkali memakan waktu yang lama karena harus melalui berbagai prosedur. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus nyata yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bantuan Bank Dunia dalam penanganan kasus stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil riset pada tahun 2021, Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar $400 untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka stunting. Berdasarkan laporan Bappenas dan Bank Dunia, angka stunting berhasil turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 24,4% pada 2021. Namun pencapaian ini bervariasi di setiap daerah dan studi lapangan menunjukkan hambatan dalam distribusi gizi serta edukasi yang tidak merata di masyarakat pedesaan. Saya akan menjelaskan peran Bank Dunia dalam proyek Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi masalah kawasan kumuh yang sering kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan. Bank Dunia berperan sebagai pendonor utama, menyediakan dana dan pelatihan teknis untuk memperbaiki infrastruktur. Proyek ini menggunakan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga hasilnya sesuai kebutuhan lokal. Hasilnya, kawasan-kawasan kumuh mendapatkan akses lebih baik terhadap fasilitas dasar, kualitas hidup meningkat, dan lingkungan menjadi lebih layak huni.
Bank Dunia adalah sebagai lembaga donor internasional memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.